Pasti sering dengar kan istilah AWS Lambda, tapi sebenarnya apa sih itu? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas teknologi yang lagi ngubah cara developer bikin aplikasi. Dan kenapa ini penting banget buat kamu tahu. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, masalah utamanya. Dulu, secara tradisional, kalau kita mau jalanin aplikasi, kita harus sewa server. Nah, server ini nyala terus 24/7. Kita bayar, mau lagi dipakai atau enggak. Ini tuh kayak bayar taksi buat nungguin di luar rumah seharian. Padahal kita cuma butuh nebeng 15 menit. Boros banget kan? Nah, disinilah pergeseran paradigmanya kelihatan jelas. Di satu sisi ada cara lama, pusing ngurusin server, bayar terus-terusan walaupun servernya nganggur, dan was-was kalau tiba-tiba trafik melonjak. Di sisi lain, dengan Lambda, semua keribetan itu hilang. Infrastrukturnya diurusin otomatis, kita cuma bayar pas kodenya jalan, dan soal skala, otomatis juga, instan. Ini benar-benar game changer. Oke, jadi definisi resminya apa dong? AWS Lambda itu layanan komputasi tanpa server dan berbasis event. Tunggu, jangan pusing dulu. Kita bedah ya dua kata kunci ini. Tanpa server atau serverless, itu bukan berarti nggak ada server sama sekali tapi kita nggak perlu pusing ngurusinya lagi. Terus, berbasis event itu artinya kode kita cuma bakal aktif kalau ada pemicunya. Ibaratnya, kayak bel rumah yang cuma bunyi kalau ada yang nekan tombolnya. Intinya tuh gini, lupakan soal konfigurasi server, patching, atau ngurusin sistem operasi. Sebagai developer, fokus kita bisa balik lagi ke hal yang paling penting, nulis kode yang keren. Kita tulis kodenya, kita upload, dan udah, biarin Lambda yang jalanin sisanya. Dan ini nih bagian terbaiknya. Soal harga, AWS itu ngasih kita 1 juta permintaan gratis setiap bulan. Selamanya. Gila kan? Ini bener-bener ngebuka pintu buat semua orang. Mulai dari yang hobis iseng-iseng nyoba, sampai perusahaan gede yang mau tes ide baru tanpa harus keluarin biaya gede di awal. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Gimana ceritanya kode bisa jalan tanpa ada server yang kita urus? Yuk kita intip mesinnya. Prosesnya itu elegan banget, cuma tinggal langkah simpel. Pertama, ada sesuatu yang terjadi. Ini kita sebut event. Contohnya, ada user upload foto, atau ada data baru masuk. Kedua, event ini langsung nyolek Lambda buat bikin semacam ruang kerja sementara, terus kode kita dijalanin di dalamnya. Ketiga, setelah tugasnya beres, hasilnya dikasih balik, dan ruang kerja tadi langsung lenyap, hilang gitu aja. Dan semua ini terjadi dalam hitungan milidetik. Nah, ini konsep yang super penting. Fungsi Lambda itu sifatnya stateless, atau tanpa status. Maksudnya apa? Artinya, setiap kali fungsi itu jalan, dia itu kayak baru lahir, nggak ingat sama sekali panggilan-panggilan sebelumnya. Kenapa ini penting banget? Karena dengan begini, setiap permintaan bisa dijalanin di mesin manapun secara acak, yang bikin sistemnya bisa ngehandle ribuan permintaan barengan tanpa masalah. Jadi, kalau kita rangkum, inilah kekuatan Lambda. Kita bisa jalanin kode tanpa pusing mikirin server. Mau trafik naik turun, skalanya otomatis. Dia juga support banyak banget bahasa pemrograman populer. Dan yang paling penting, kita bayar cuma buat yang kita pakai. Persis, sampai hitungan milidetik. Cukup teorinya ya. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini kepake di dunia nyata. Di situasi apa aja sih Lambda ini benar-benar jadi jagoannya? Ini contoh yang paling klasik dan gampang dibayangin. Anggap aja kamu punya aplikasi media sosial. Tiap kali ada user yang upload foto ke Amazon S3, boom, ada event yang kepicu. Event ini langsung manggil fungsi Lambda buat, misalnya, otomatis bikin thumbnail, ngasih filter, atau ngecilin ukuran fotonya, terus disimpan lagi ke S3. Semuanya terjadi instan, tanpa perlu ada satupun server yang nyala nungguin. Lambda juga jago banget jadi otak di belakang aplikasi kita. Jadi, pas aplikasi mobile kita butuh data, misalnya mau nampilin profil user, dia ngirim permintaan ke Amazon API Gateway. Anggap aja API Gateway ini kayak resepsionisnya. Nah, si resepsionis ini langsung nerusin permintaan itu ke fungsi Lambda yang tepat. Lambdanya ngambil data dari database, ngelakuin logika bisnisnya, terus balikin hasilnya. Cepat, efisien, dan siap di-scaling kapan aja. Di dunia data, Lambda ini ibaratnya koki transformasi. Bayangin, ada data yang ngalir terus-menerus, kayak dari sensor IoT atau log aplikasi, masuk ke Amazon Kinesis, anggap aja ini sungai data. Nah, Lambda bisa nongkrong di pinggir sungai itu, ngambilin tiap data yang lewat, dibersihin, diubah formatnya, terus dimasukin ke data warehouse. Dan ini semua terjadi secara real time. Penting juga buat kita tahu kalau ada dua cara manggil Lambda. Pertama, sinkron.
Ini artinya kita nanya, terus kita nungguin jawabannya. Cocok banget buat API backend tadi. Kedua, asinkron. Ini kayak kita ngasih kerjaan, terus kita tinggal pergi. Lambda bakal ngerjain di belakang layar. Contohnya, pas proses encoding video. Nah, milih cara yang tepat ini jadi kunci efisiensi. Tentu aja, Lambda itu bukan solusi buat semua masalah. Ada beberapa batasan yang perlu kita tahu. Waktu jalan maksimalnya cuma 15 menit, dan memorinya dibatasin sampai 10 giga. Ini sebenarnya ngejelasin filosofi Lambda itu sendiri. Dia dirancang buat tugas-tugas yang singkat, cepat, dan fokus. Bukan buat kerjaan yang butuh waktu berjam-jam. Jadi, apakah masa depan itu emang serverless? Teknologi kayak AWS Lambda ini nunjukin pergeseran yang fundamental. Developer sekarang bisa fokus 100% ke kode, bukan lagi ke infrastruktur. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini bakal jadi tren? Tapi lebih ke, sejauh mana arsitektur tanpa server ini bakal ngubah cara kita membangun dunia digital. Nah, itu pemikiran yang menarik buat kita bawa pulang.